batu empedunya teman-teman itu bersih. Alhamdulillah. Aku lihat di kantong empedunya tuh nggak ada serpihan, nggak ada buletan-buletan hitam ataupun putih yang ibaratnya yang aneh gitu. Nggak ada. Sampai kata dokternya, ibu lihat ini nggak ada batu empedu. Yang dibilang katanya ibu punya batu empedu, nggak ada bu, ini bersih. Assalamualaikum, hai teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk selalu bersyukur. Nah teman-teman, ketemu lagi dengan channel Tati Family. Di video kali ini aku mau berbagi informasi mengenai cuka apel ya teman-teman. Sepengalamanku selama aku mengkonsumsi cuka apel. Jadi aku alhamdulillah udah mengkonsumsi cuka apel kurang lebih 9 bulanan, 9 pas 10 bulan, pokoknya hampir mau 1 tahun. Alhamdulillah banyak banget yang aku rasakan perubahan di badanku. Yang tadinya banyak yang dirasa ini itu, alhamdulillah satu persatu Allah tuntaskan dengan wasilahnya si cuka apel. Jadi di video ini aku mau berbagi informasi sepengalamanku. Semoga teman-teman di luar sana yang punya permasalahan seperti aku bisa teratasi dan bisa menyelesaikan masalah penyakit tersebut dengan cepat dan dengan baik, dengan kondisi sebaik-baiknya, dan bisa sehat, bisa sehat dan dikasih umur yang panjang, umur yang sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, jadi aku di sini mau bercerita mengenai si minuman ajaib ini tuh. Udah tinggal sedikit teman-teman nih, cuka apel tuh. Nah, ini aku mau bercerita masalah si cuka apel, tentang pengalamanku untuk mengkonsumsi cuka apel selama ini. Jadi aku punya cerita batu empeduku bisa sembuh berkat cuka apel. Aku bilangnya berkat cuka apel ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum tahun 2010 itu aku pernah operasi usus buntu. Nah sakitnya itu kan sakit di bagian perut, karena apa kiri ya lupa, pokoknya bagian perut sampai ke belakang pinggang kayak gitu teman-teman. Nah terus 1 tahun kemudian setelah operasi aku mengalami hal yang sama, sakitnya hampir sama seperti itu. Pikir aku kan usus buntuku belum bersih ya. Terus akhirnya aku ke rumah sakit lagi, ke rumah sakit yang waktu aku operasi. Terus akhirnya dicek usus buntunya aman bu, namanya udah usus buntu udah dioperasi ya udah insya Allah nggak ada apa-apa lagi katanya gitu. Terus akhirnya dicek lebih lanjut, ternyata ditemukan ada batu empedu. Batu empedunya itu kurang lebih 0,3 kalau nggak salah, 0,3 atau 0,2. Di situ dokter menyarankan aku untuk melakukan tindakan untuk pengangkatan batu empedu. Cuma aku nggak mau karena baru aja setahun ke belakang aku operasi, masa harus operasi lagi. Terus yang kedua, lebih riskan kalau memang udah operasi. Dan aku disitu tanya, dok kalau memang aku nggak operasi gimana nanti kelanjutannya ini si batu empedu? Kemungkinan bisa bertambah selama ibu makannya tidak dijaga gitu kan. Terus aku tanya, memang makanan apa yang bisa memicu batu empedu itu timbul ataupun membesar? Yaitu makanan yang berlemak, makanan yang mengandung goreng-gorengan, makanan yang mengandung jero-jeroan kayak usus, kulit, ati ampela, kayak gitulah teman-teman. Terus kayak paru, jeroan ayam, jeroan sapi, jeroan kambing kayak gitu teman-teman. Kemudian makanan yang bersantan-santan, kemudian makanan yang bertepung, makanan yang tinggi gula, kemudian makanan yang tinggi karbohidrat. Itu bisa jadi pemicu untuk terbentuknya batu empedu. Cuma yang lebih memicu, benar-benar memicu, yaitu makanan berlemak dan gorengan teman-teman. Nah dari situ mungkin aku memang flashback ke belakang ya teman-teman, memang aku pecinta banget yang namanya makanan lemak. Kayak misalkan bakso, itu aku paling suka kalau udah bakso ada lemak-lemaknya atau gaji-gajinya. Kalau bikin sop pasti aku makannya yang ada lemaknya ataupun yang gaji-gajinya. Justru aku kurang suka makan daging yang benar-benar daging utuh gitu teman-teman. Nah kayak gitulah. Terus jero-jeroan juga kayak ati, ampela, itu aku suka banget. Kulit ayam itu suka banget. Nah mungkin pemicunya seperti itu teman-teman dari zaman dulu, jadi akumulasinya baru ketahuan sekarang.
Terus aku tanya lagi, kalau misalkan memang dioperasi, apa efek kedepannya buat badan aku, dok? Apa yang memang udah stop setelah operasi, nggak bakal kumat gitu kan? Tidak ada lagi efek yang lain gitu kan? Terus kata dokter, tetap bu, kalau kita udah operasi, kita harus lebih waspada katanya, karena kalau udah operasi, apalagi kantung empedunya udah diambil, udah nggak ada tempat untuk menyaring makanan untuk ke hati. Jadi kantung empedu itu kan berfungsi untuk menyaring makanan sebelum masuk ke hati ya teman-teman. Jadi makanan bersih, makanan kotor, makanan baik, makanan tidak baik itu akan masuk ke ke kantung empedu untuk disaring di kantung empedu. Kemudian nanti makanan yang baik-baik yang udah bersih ibaratnya baru disalurkan ke organ hati dan lainnya. Nah kalau misalkan kantung empedunya udah nggak ada, ini teman-teman, makanan kita itu langsung masuk ke hati, ibaratnya dari proses lambung itu langsung masuk ke hati. Akhirnya hatinya akan terkontaminasi dan akan rusak yang akan mengakibatkan nanti penyakit hepatitis. Waduh, dari situ aku tambah ngeri loh teman-teman. Kataku dioperasi ada efeknya, nggak dioperasi ada efeknya. Dalam hatiku, sama aja bohong dioperasi dan nggak dioperasi gitu. Akhirnya aku bertahan tidak mau dioperasi. Tapi ya dengan berjalannya waktu memang sering kumat teman-teman. Jadi kalau aku udah salah makan, pasti ya kadang diare, kadang kayak pinggang sakit kayak gitu teman-teman. Kadang gas kayak tinggi, kayak perih, kayak emah gitu teman-teman. Karena memang gejala batu empedu itu sama dengan penyakit lambung, penyakit emah, penyakit gasnya yang tinggi, hampir sama seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang punya penyakit lambung udah lama gak sembuh-sembuh, jangan diabaikan, jangan dianggap sepele, karena penyakit lambung itu bisa fatal akibatnya kalau kita dibiarkan ya. Bisa ke jantung, bisa ke empedu, bisa ke hati, ke pankreas, karena itu tempatnya itu berdekatan ya antara lambung, pankreas, hati. Kalau misalnya yang satu kena, itu pasti akan kena dampaknya, ibaratnya kayak gitu teman-teman. Nah dari situ aku memutuskan tidak mau operasi intinya teman-teman. Tapi dengan berjalannya waktu di tahun 2020 kalau nggak salah, aku sakit kena DBD teman-teman. Nah pas kena DBD aku cek teman-teman di USG intinya gitu ya, itu ternyata batu empedunya membesar jadi 0,5. Dan di situ dokter tidak menyarankan aku untuk pengangkatan, karena kata dokter perbaiki aja makannya untuk menghindari makanan yang tidak baik gitu kan. Udah akhirnya aku menganggapnya yaudahlah, karena dokter menganggap aman-aman aja, aku abaikan. Di tahun 2021, 1 tahun kemudian kalau nggak salah, aku kena diare itu kurang lebih 15 kali, dari pagi sampai sore 15 kali aku ke dokter. Tapi kondisiku sehat, maksud sehat tuh aku nggak pucat, nggak lemes gitu, nggak kelihatan. Jadi cuma periksa aja teman-teman, diperiksa. Akhirnya karena kan ada riwayat aku punya batu empedu, suruh USG. Di USG ditemukan kantung empeduku infeksi teman-teman. Jadi semua kantungnya itu udah infeksi teman-teman, dan batu empedunya tapi itu nggak ketara sama sekali. Terus kata dokter, apa kemungkinan karena kantungnya infeksi jadi batunya kayak terselubung dengan infeksi, atau memang ini udah hancur. Jadi ada 2 opsi teman-teman. Nah dari situ terus gimana dok, apa harusnya pengangkatan atau gimana? Nggak usah, kita obatin aja. Aku lupa obatnya apa, yang pasti ada salah satunya obatnya, pokoknya obat lambung, obat emah teman-teman. Nah, terus kata dokter kalau 3 hari kemudian masih diare, suruh ke rumah sakit lagi, kita akan ada tindakan lanjutan gitu kan. Alhamdulillah setelah dari dokter 1 hari kemudian diareku udah stop ya, jadi nggak diare lagi. Akhirnya di 2024 sebelum puasa, 1 minggu sebelum puasa, aku inget aku kena diare hebat dari jam 4 apa jam 3 pagi sampai ke besok maghrib, itu hampir 27 sampai 30 kali. Tapi aku tidak merasakan lemas, aku tidak merasakan menggigil, aku tidak merasakan sakit di bagian perut, tidak melilit, tidak sakit, tidak panas. Bahkan aku tidak, ibaratnya badanku tidak meriang gitu teman-teman. Intinya muka aku sehat,
kelihatan tetap segar gitu teman-teman, walaupun banyak cairan. Aku kena diare hebat, padahal aku diingat-ingat nggak makan apa-apa gitu teman-teman, maksudnya nggak makan yang pedes, nggak makan yang aneh-aneh gitu. Tapi aku sempat berpikir, apa batu empeduku hancur ya? Nah, tapi waktu aku yang kena diare hebat itu, aku udah mengkonsumsi si cuka apel udah 5 atau 6 bulan ke belakang teman-teman. Tapi sebelum aku yang kena kantung empedunya infeksi, aku belum mengkonsumsi cuka apel. Nah, aku mulai mengkonsumsi cuka apel itu setelah itu teman-teman, setelah ketahuan bahwa kantung empeduku itu infeksi. Nah, dari situ pokoknya aku mengkonsumsi cuka apel sampai kejadian aku diare. Terus kataku, apa aku nggak cocok minum cuka apel ya? Apa aku karena minum rimpang ya? Atau batu empeduku hancur gitu. Tapi kalau aku minum rimpang harusnya dari dulu aku diarenya kayak gitu. Kalau memang minum cuka apel harusnya dari awal-awal gitu kan. Dah, pokoknya aku positif thinking bahwa ini dari cuka apel batu empeduku bersih gitu, karena dulu udah dicek bahwa batu empedunya samar, sepertinya nggak ada kata dokter, cuma kantungnya infeksi. Dan terus akhirnya aku ke rumah sakit. Di rumah sakit aku langsung diinfus dan dianjurkan untuk dirawat karena memang udah diarenya udah lebih batas, ibaratnya takutnya kenapa kan. Akhirnya aku dirawat. Kebetulan aku ke rumah sakit yang nggak biasa aku periksa teman-teman, jadi rumah sakit yang deket sini ya. Terus aku cerita kalau aku punya riwayat ini semua, salah satunya riwayat batu empedu. Kemudian besok harinya dokter menganjurkan untuk WSG abdomen. Kita lihat ya Bu, katanya, untuk batu empedunya, batu empedu, bagian rahim, ususnya, pokoknya semua yang urusan di bagian perut. Dah, terus akhirnya di USG itu ususku bersih sampai dokternya heran. Untuk usus bersih itu ada di video sebelumnya ya teman-teman, karena berkat rimpang juga kan. Terus si batu empedunya teman-teman itu bersih, alhamdulillah. Aku lihat di kantung empedunya tuh nggak ada serpihan, nggak ada buletan-buletan hitam ataupun putih yang ibaratnya yang aneh gitu, nggak ada. Sampai kata dokternya, ibu lihat ini nggak ada batu empedu yang dibilang katanya ibu punya batu empedu, nggak ada Bu, ini bersih. Dalam hatiku, masa sih, apa karena aku diare itu batu empeduku hancur ya gitu kan dalam hati, cuma aku nggak bilang. Udah, terus akhirnya dalam hatiku udah selesai USG tetap bertanya-tanya, sampai esok hari aku ketemu dokter internisnya. Aku bilang, dok, masa sih batu empeduku bersih? Iya ibu, ini hasil USG-nya seperti ini. Terus kata aku, dok mungkin salah kali, kataku gitu. Masa sih Bu, nggak mungkin lah, ini USG itu akurat gitu kan. Ya udahlah, aku berusaha untuk menerima dan aku mensyukuri kalau memang itu benar ceritanya. Nah, terus akhirnya aku pulang dari rumah sakit. 1 minggu kemudian kalau nggak salah aku kontrol setelah dirawat. Dan di situ aku masih nggak percaya, tetap kekeh ngomong lagi ke dokter internisnya, dok bener ini batu empeduku udah bersih, karena aku takut aja dok gitu kan, takut nanti ujuk-ujuk aku harus dioperasi gitu kan. Ya udah Bu, kalau ibu masih nggak percaya, ayo kita USG. Itu di USG langsung sama si dokter internisnya di ruangan periksa itu, diperiksa di USG dan ternyata benar bersih, masya Allah. Itu sampai kata dokter, ibu ini udah bersih, udah nggak ada serpihannya. Terus kataku, kantungnya infeksi nggak Bu? Enggak ibu, alhamdulillah ini nggak ada infeksi, katanya kayak gitu. Ya udah, aku bersyukur banget. Dari situ udah bener-bener dinyatakan oleh dokter internis, oleh dokter yang USG, nyatakan bersih, alhamdulillah. Jadi aku nggak perlu untuk cek endoskopis ya, karena memang di USG udah benar-benar akurat, udah bersih. Semoga aja memang selamanya aku bersih, bisa terbebas dari batu empedu. Maka dari itu setelah aku dinyatakan bersih, aku tetap untuk mengkonsumsi si cuka apel teman-teman, dan rimpang. Dan rimpangnya itu rimpang dari dokter Jadul Akbar. Nah, ini cuka apelnya tuh, bukti cuka apel aku tinggal sedikit. Ini aku rutin sampai hari ini, karena nggak ada salahnya aku mengkonsumsi cuka apel sampai hari ini. Karena ya namanya manusia, kadang kita pengen makan bubur ayam itu kan kadang aku makan pakai ati ampela, pakai kulit. Terus kadang aku makan sop, walaupun memang nggak pure gaji, tapi kan ada lemak-lemaknya, makan gorengan. Jadi nggak ada salahnya aku untuk mengantisipasi untuk minum cuka apel untuk membersihkan badanku dari si lemak-lemak tersebut ya. Karena si batu empedu itu kan terbentuknya dari lemak yang kita makan selama ini teman-teman, kayak gitulah.
Jadi aku untuk mengantisipasinya, aku selalu mengkonsumsi si cuka apel dan diminum sehari itu 2 kali. Pagi sebelum makan dan malam sebelum tidur gitu teman-teman. Jadi dirutinkan. Dan untuk minum cuka apel, ini aku sambil minum cuka apel teman-teman. Dan minum cuka apelnya itu cukup 1 sendok gini. Tidak boleh diminum langsung ya teman-teman, karena berbahaya ke gigi. Kita masukkan ke dalam air segini ya, aku biasanya minum segini kurang lebih ya 200 ml teman-teman tuh segini. Nah, kita masukkan ke air dan ini tidak dicampur apapun ya, tidak dicampur gula, tidak dicampur garam, tidak dicampur jeruk nipis. Aku biasa cuka apel pure, minum cuka apel seperti ini. Jadi ini mau aku minum dulu si cuka apelnya karena aku belum minum di pagi hari ini, jadi ini waktunya kita minum cuka apel. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya asam kecut. Untuk baunya bau minuman fermentasi, kayak bau kolang kaling teman-teman. Alhamdulillahirobbilalamin, habis teman-teman. Dan dan udah minum cuka apel, jangan lupa minum air putih karena aku nggak pakai pipet atau sedotan. Jadi biar cuka apelnya itu nggak mengendap di gigi, di gigi. Jadi aku minum air putih untuk kumur-kumur. Nah teman-teman, jadi seperti itu ya cerita aku bisa terbebas dari batu empedu. Aku bisa sembuh dari batu empedu berkat si cuka apel. Dan aku juga tetap diiringi dengan rimpang. Jadi kalau menurut aku rimpang dengan cuka apel itu saling berdampingan. Kenapa? Karena rimpang itu bertugas untuk membersihkan usus. Kalau usus kita bersih berarti kan insya Allah nggak ada kotoran yang masuk ke empedu gitu kan, ibaratnya kayak lemak-lemak kan, pasti kan kayak lemak-lemak itu akan menempel di dinding-dinding usus. Nah kalau misalkan dengan minum rimpang itu akan bersihkan, nanti kita ke bawah ke BAB ya, karena yang aku rasakan, aku kalau udah minum rimpang, udah minum cuka apel di malam hari, pasti pagi-pagi bangun tidur itu pasti lancar ke kamar mandi ya untuk BAB. Nah teman-teman, mungkin seperti itu ya, karena banyak di kolom komentar yang menanyakan tentang batu empedu. Jadi salah satunya seperti itu yang tadi aku cerita. Semoga video ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi wasilah buat teman-teman. Semoga video ini bisa menjadi informasi buat teman-teman yang lagi galau tentang batu empedu gitu kan. Jadi nggak ada salahnya sebelum kita melakukan tindakan yang lebih lagi, kita untuk berpikir ke depannya juga. Dan tidak ada salahnya kita untuk mencoba dulu untuk minum minuman herbal. Kalau memang udah nggak bisa ya itu mah tidak ada lagi jalan solusi terbaik ya, mungkin harus di operasi teman-teman. Cuma ya gitu, aku titip buat teman-teman yang minum cuka apel ataupun rimpang, harus sabar, harus rutin. Nggak bisa sekali minum, 2 kali minum, sebulan 2 bulan langsung sembuh. Tetap ada proses teman-teman. Jadi ya udah, minum rimpang, minum cuka apel, nikmati prosesnya aja. Kita sambil berdoa semoga Allah ngasih kebaikan dari minuman yang kita minum, semoga Allah kasih wasilah dari minuman yang kita minum, semoga Allah angkat dari wasilah yang kita minum, berkat minuman itu Allah angkat penyakit yang ada di badan kita. Kayak gitu ya teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan umur yang sehat. Oke teman-teman, saya akan akhiri videonya sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.